Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mewujudkan semuanya ini, ya. Dan terima kasih kepada istri saya, Ibu Susan Meti, yang telah membawa saya ke dalam bisnis yang luar biasa ini. Dan leader kami berdua, yaitu Kodeni dan Ci Inge, yang telah setia kepada misi, yaitu membantu nasabah, membantu diri sendiri, dan juga membantu orang banyak di luar sana yang mau bisnis yang luar biasa, seperti teman-teman yang ada di sini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir. Saya minta pada teman-teman kita bertahan ya sampai jam 8. Oke ya. Jadi materi ini 30 menit sebenarnya. Cuman kalau misalkan nanti ada tanya jawab silahkan. Nah, kenapa 30 menit saya bikin sebagai kurun waktu yang mepet ya teman-teman, supaya teman-teman itu juga mendapatkan ilmu dengan 30 menit itu betul-betul tercurah semua perhatian teman-teman, jadi nyatetnya juga asik ya, getol gitu ya nyatetnya ya, hebat ya pokoknya ya. Ini luar biasa memang ya. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya selling mind trap itu kadang-kadang judul itu bisa membuat kita tuh bingung. Selling mind trap berarti kita akan menjual mind trap, bukan? Ya, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Jadi ada 7 mind trap yang membuat kita itu untuk menjual itu susah gitu. Loh, kenapa kok susah? Ayo, kita akan gali satu persatu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, teman-teman sekalian, ya, kita coba dulu define, coba dulu menentukan tujuan kita. Tujuan kita itu apa di sini? Karena kalau misalkan tadi bilang selling, waduh, selling ya. Padahal ini kan bisnis ya. Oke, berarti selling juga recruiting, yes. Jadi semuanya bisa. Yang penting Anda pada waktu rekrut itu juga Anda menjual, pada waktu Anda prospek Anda juga menjual. Yang penting teman-teman masih jelas sekali tujuannya apa? Tujuannya dulu. Oke, yuk kita masuk ke tujuan. Ya, tujuannya adalah ini deng. Nah, ini dia tujuannya ya, yaitu tahapan bisnis. Ya, beberapa dari teman-teman tuh, ya ini aku kan sudah tahu. Oh, belum tahu ya, belum tahu. Karena kalau tujuannya tahu ya, Anda akan mengerjakannya tuh dengan getol-getolan, dengan ngotot-ngototan, dengan benar-benar pengen. Kenapa? Karena kita ya di bisnis ini bisa mendapatkan 20 miliar per bulan tanpa ada modal, itu tidak ada bisnis di luar sana yang seperti ini, tidak ada lagi. Hanya ada di sini. Jadi jelas sekali ya, tujuannya apa? 20 miliar per bulan. Selama 8 tahun kita kerjakan dan kita akan mendapatkan 20 miliar per bulan. Dengan apa? 10 nasabah dan 21 calon leader. Ini adalah persyaratan yang sangat-sangat gampang. Kenapa ini menjadi susah? Karena ada mind trap. Ya, sekali lagi, mind trap. Nanti kita akan belajar mind trap itu apa. Oke? Nah, sekarang kita tentukan dulu tujuannya. Kalau misalkan Anda masuk ke dalam taksi terus bilang, saya mau pergi kemana aja, ya terserah. Ya taksinya juga bingung. Ya mendingan Anda keluar. Ya, jadi nggak usah masuk ke taksi saya. Ini orang gila ini. Ya, nggak tahu kemana. Jadi harus tahu kemana. Misalkan contoh ke UOB. Ya, udah tahu dong UOB Plaza ada di mana. Oke. Misal kemana? Ke Bandung. Oke, tahu kemana. Jadi Anda harus tahu kemana dulu. Inilah kemana. 20 miliar per bulan. Kalau ada orang masih ngomong di sini, ini bukan passion saya. Itu salah. Kenapa? Karena ini 20 miliar per bulan, ya. Dengan 25 per bulan Anda bisa melakukan passion Anda. Passion Anda terserah mau apa aja. Yang penting dia dapat. Ini adalah bisnis, ini adalah opportunity. Oke, next. Buat apa 20 miliar per bulan ini? Mesti harus tahu why-nya. Jadi saya akan terangkan secara cepat saja. Kalau 7 juta itu nggak bisa saving, ya kalau 17 juta itu tidak bisa saving. 33 juta nggak bisa saving, 90 juta nggak bisa saving, 323 juta nggak bisa saving. Sampai di sini ada yang nanya, aduh kok kalau misalkan aku dapat 323 juta, pasti aku bisa saving. Coba kamu dapat, coba. Nanti kan kamu nggak bisa saving. Loh kenapa? Dengan naiknya pendapatan, ya kami sudah mengalami kok. Pasti ada kenaikan kebutuhan hidup. Pasti ada naikkan lifestyle. Itu kami sudah mengalami, ya. Jadi kalau belum mengalami, jangan ngomong dulu. Waduh, ngomongannya kok keras. Saya mau live aja. Waduh, terserah ya. Tapi kalau saya bilang, teman-teman, ini kita itu bukan yang pinter, teman-teman. Bukan yang hebat, enggak. Teman-teman semuanya hebat. Kita sudah pernah, itu aja.
Jadi kata-kata kalau misalkan di dalam karate ada sensei. Sensei itu artinya apa? Xianseng. Artinya apa? Orang yang sudah pernah. The one who gone before. Yang udah pernah ngelewatin. Itu aja loh teman-teman. Nah, begitu 1,3 miliar seperti yang kami alami sekarang, 500 juta kita pakai buat kehidupan. 800 juta kita baru celengi, simpen ya. Kita tabung. Nah, sekitar setahun nanti, tahun ini contohnya, kita akan dapat sekitar 10 miliar, 9,6 miliar. Itu akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Ya. Nah, next-nya adalah 5 miliar. Kalau 5 miliar, 1 miliar dipakai, 4 miliarnya dicelengi, ditabung. Nah, itu dapat 48 miliar. Nah, 20 miliar, 4 miliar dipakai, 16 miliar dicelengi, disimpan, ditabung. Ya. 193 ditambahkan dengan 48 tambahkan dengan 10 dapat 250 miliar. Nah, kenapa 250 miliar ini penting? Coba teman-teman mikir. Saya kemarin tuh barusan makan di soto Betawi Afung. Teman-teman tahu ya, Jalan Pesanggerahan. Satu mangkok soto Betawi Afung ya, itu 55.000. Teman-teman pikir ya, abang tukang bakso, mari-mari sini. Aku mau beli tahun 90 berapa? 200 perak. Coba sekarang berapa? Soto Apung, soto Betawi, Apung, 55.000. Jadi kalau teman-teman tidak mengumpulkan 250 miliar, ya kita sudah tua ceritanya. Umur katakanlah 65, nggak punya duit. Lah terus gimana kita hidup? Jelas nggak nih teman-teman? Oh, saya masih muda. You nanti juga tua. Kalau masih hidup, percaya sama saya. You butuh 250 miliar. Kalau sudah muda ceritanya, sudah muda. Kalau masih muda, jadi sudah muda. Kalau masih muda, udah dapat 250 miliarnya, kan sudah enak gitu loh. Nah, hasil investasi 6% per tahun, Anda dapat 1,25 miliar per bulan. Oh, enak hidupmu. Enak benar-benar. Ya, jadi kenapa kita mau? Karena kita tidak mau tergantungan sama orang lain. Contohnya, udah tua tergantung sama anak, udah tua tergantung sama negara, udah tua tergantung sama sosial. Ya, nggak mau dong. Kita mau supaya kita mandiri. Ya, financial independence. That's what we want. Oke? Jadi sudah tahu ya teman-teman ya tujuannya, sudah tahu why-nya. Tahu nggak potensi dari bisnis ini? Belum tahu. Yuk kita next yuk kita liatin potensi dari bisnis ini. Ya, saya janjikan 30 menit ya, udah janji 30 menit harus cepat ya. Nah, coba lihat nih. Kalau misalkan Anda bisa 5 saja orang di bawah Anda, generasi 1 itu 5 ceritanya. Masa generasi 2 itu enggak bisa lahir 25? Kenapa? Karena satu orang bisa merekrut 5 orang. Betul? Betul? Nggak terlalu cepat ya. Tolong misalkan chat ya sama saya kalau terlalu cepat. Kalau cepat saya slow down berarti tambah, nggak 30 menit ya. Bukan permintaan kok ya. Oke. Nah, 25 jadi 125. Udah tahu dong satu orang bawa 5 orang. Ya kalau satu orang bawa 300 orang susah. Satu orang bawa 5 orang saja. 5 saja. Ya, 5 saja. Nah, kalau diurut nanti generasi 8 Anda 390.000. Totalnya 488.000. Jadi kalau dikalikan dengan 600 juta, kalikan dengan 2 tahun, kalikan dengan 20%, kalikan dengan 23,25%, dibagi dengan 12 bulan, income tahu nggak berapa? 2,27 triliun per bulan. Wah, banyak yang ngomong, wih, gede loh, Cat. Ya, iya betul, emang besar. Kalau potensi ini tidak besar, iya. Seorang general manager Astra International nggak mungkin masuk bisnis ini. Loh, masuk akal toh? Karir sudah ada kok. Sudah level 6A. Bentar lagi sudah masuk ke dalam jenjang direksi anak perusahaan. Dan mempunyai chance, mempunyai satu kesempatan untuk jadi direktur Astra International. Ngapain mesti keluar? Kenapa? Karena you mesti dapatkan satu sense bahwa bisnis ini potensinya gede. Bahwa ini adalah tambang emas, tambang berlian. Itu, teman-teman sekalian. Jadi kita itu betul-betul serius di sini. Ya, serius, gak main-main, ya, komitmen, gak komat-kamit. Nah, itu penting, ya. Oke, kita next. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai in the short term dulu. In the short term dulu, ya. Next. Nah, in the short term adalah visinya dulu dibangun 1M per bulan. Nah, tolong saya minta jawaban dari teman-teman secara jujur.
setuju apakah visi ini penting atau enggak? Lu saya ini serius banget loh teman-teman. Bahwa teman-teman 1M per bulan. Kecuali kalau di sini udah lewat dari 1M ya udahlah ya. Oke, yuk mau 5M boleh, 20M boleh. Tapi sekarang 1M per bulan ini penting atau tidak penting? Setuju atau tidak setuju? Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini akan membongkar semua mind trap kita. Mind trap nanti kan saya sebutkan semuanya dan Anda akan bongkar semuanya itu. Kenapa? Karena mind trap ini yang membuat kita, oke, next, ya, membuat kita untuk ya menuju kepada visi 1M per bulan itu ada mind trap-nya. Ada yang namanya jebakan-jebakannya. Nah, jebakan-jebakan ini apa? Ya, kenapa kok ini ada jebakan-jebakan? Loh, perlu ya jebakan-jebakan ini harus ada. Oh, ada jebakan-jebakan itu, ya. Yuk kita lihat yuk. Nah, jebakan-jebakan itu apa? Ya, sebelum masuk ke mind trap, ya kita mau tahu mind-nya dulu. Mind, pikiran kita. Nah, pikiran kita itu bekerja seperti seperti TV. Nah, sebelah kiri atas itu ada TV, ya. Lihatin ya TV ya. Ada filmnya masa lalunya, ya. Ada masa sekarangnya, ya. Sekarang ada iklan-iklannya, ya, seperti itu. Pernah dengar kan iklan Coveder Shampoo? Waduh, udah lama banget itu. Ya, ya kalau ada orang bilang suka iklan apa ya, Sunsilk atau apa? Rambut tuh halus, lembut berseri. Ya, itu Coveder Shampoo, ya. Zaman dulu sekali, ya. Terus kalau zaman dulu sekali ya, zaman dulu lagi ada TVRI. TVRI itu main ya siaran niaga, ya. Kita tuh iklan dikumpulin jadi satu, ya. Jadi begitu kita mau lihat iklan tuh seneng banget, begitu udah, iklan loh, seneng banget gitu, karena iklan tuh jarang, ya, dikumpulin jadi satu, ya. Dunia dalam berita, lah kayak gitu ya, seperti itu. Nah, main kita itu seperti itu, menampilkan masa lalu, ya. Mana suka siaran niaga, kata Ko ID, ya. Teliti sebelum membeli. Lucu-lucu ya, dulu zamannya. Cuman ada TVRI waktu itu, ya, tidak ada, belum ada RCTI, belum ada SCTV dan sebagainya, ya. Nah, berarti benar kan, mainnya Ko ID sudah langsung masuk kan, Pak Nur juga, rintintin, nah, itu langsung masuk semuanya itu, ya, ketik aja, Akti Safari, ya, oke, ya, oke, ya, semuanya langsung masuk. Nah, seperti itu. Seperti apa lagi? Seperti konser musik, ya. Konser musik, kekuatan musik itu sangat besar, ya. Tadi Pak Indra sudah langsung buka, ini ada musiknya loh ya. The Bridge of Troubled Water itu langsung move Pak Hendra. Saya lihat tuh Pak Hendra nangis ya tadi. Saya lihat Pak Hendra move gitu loh. Karena kekuatan musik itu sangat besar, ya. Nah, teman saya ini terkena stroke, salah satu contoh ya. Dia tidak bisa ngomong, tetapi dia bisa nyanyi. Coba. Berarti kan kekuatan musik itu lebih besar daripada kekuatan ngomong, teman-teman. Ya. Jadi ada memori. Pernah nggak teman-teman sekalian contoh di chat di sini atau chat aja kalau bisa ya. Senandung sendiri padahal musiknya nggak ada. Tahu-tahu ada yang tahu-tahu masuk dalam musik ini. Betul? Ada begitu, ya. Nah, kalau ada Lia di sini, Lia suka kadang-kadang pas lagi Zoom itu susu murni nasional. Ya, itu. Pernah dengar kayak gitu? Ya, kalau enggak iklannya Walls. Telolet, tetet tolololet. Nah, gitu. Nah, itu semuanya musik, teman-teman. Dan itu bisa masuk ke dalam alam pikiran kita. Ya, sari roti. Nah, itu. Nah, Ira sari roti. Oke. Terjadinya seperti itu. Next ya. Oke ya. Nah, kalau misalkan nama roller coaster, ya, roller coaster itu yang mainnya seperti tadi ya, roller coaster. Itu teman-teman bisa merasakan ya, ada sesuatu di dalam diri. Ada sesuatu di dalam diri. Contoh gampangnya, ya. Sini siapa kalau lihat kecoa teriak-teriak? Siapa? Ayo coba. Siapa yang lihat kecoa teriak-teriak? Padahal kecoanya jauh, contohnya ada 2 meter, nggak mungkin bisa deket. Ya, betul, kecoa bisa teriak-teriak. Ya, bisa muntah-muntah. Ya, betul, bisa muntah-muntah. Seperti naik roller coaster, ya kan? Ya, seperti dikocok itu, ya. Nah, siapa yang di sini cium bau kemenyan, bau bunga melati, terus tahu bulu kuduknya bisa berdiri kalau malam-malam, pernah seperti itu? Nah, itu our mind, teman-teman. Sebenarnya apa hubungannya dengan bau kemenyan? Contoh katakanlah, ya, atau bau bunga melati, kok pas malam-malam kok bulu kuduk bisa berdiri? Ayo, coba, Tin.
Kamu kalau misalkan pas malam-malam gitu keluar sendiri, ya, Oke, Ko. terus tahu-tahu, ya, ada bau gitu ya. Ini kok kayak bau melati gitu. Nah, terus kamu pikiranmu apa, Tin? Takut, Ko. Takut kan? Iya. Takut. Rasa-rasanya ada sesuatu, bener nggak, Tin? Kamu Iya, takut. iling-iling yang ada di Bangkok kan, bener nggak? Iya. Nah, Itu bisa manggil, itu bisa gedor-gedor pintu itu yang di tuh. Bangkok. Iya makanya. Merinding nggak, bener nggak, Tin? Bulu kuduk Merinding, berdiri Ko. kan? Nah, Iya. itu terjadinya apa? Our mind. Nah, apakah benar ada atau tidak? Itu suatu pertanyaan yang besar tanda tanyanya. Tetapi kita sudah langsung bereaksi. Nah, jadi dalam visual, dalam auditori, maupun dalam kinestetis kita bisa merasakan. Karena our mind itu berkuasa banget. Ya, sekali lagi ya teman-teman, our mind berkuasa banget. Nah, sekarang kita masuk mind trap. Ya, next. Nah, ini teman-teman, ya, mind trap itu seperti jebakan di pikiran kita. Nah, pikiran kita dijebak, teman-teman. Kalau tikus pakai umpan, jadi dikasih keju di situ, ya kita masuk, langsung tutup, ya seperti itu. Itu mind trap, ya. Terus kalau beruang seperti apa? Nggak pakai jebakan makanan, asal dia injek langsung nancep tuh. Begitu nancep begitu, kakinya kena, ya, waduh, udah ketangkap nih. Repot nih ya. Itu jebakan untuk beruang. Dua-duanya mempunyai kesamaan apa? Ya sama-sama tidak sadar. Ya, teman-teman tidak sadar kalau sudah terjadi jebakan, sudah masuk dalam jebakan nggak sadar. Loh, kalau tikusnya sadar mana mau kok dia dijebak. Kalau beruangnya sadar mana mau loh, mau jadi sop beruang, ya kan? Nggak mau dia. Kalau tikus mau dibunuh kayak gitu mau nggak? Nggak mau. Nah, kalau kita tahu mind trap-nya, kita bisa menghindar. Kalau kita tidak tahu mind trap-nya, maka kita tidak bisa menghindar. Itu masuk ke dalam pikiran kita, otomatis masuk ke dalam badan kita, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam lewat visual, lewat dari auditori, kena semuanya. Jadi kalau misalkan saya nanti akan sebutkan mind trap untuk dalam selling maupun recruiting, ya teman-teman bisa cepat-cepat bisa menghindar. Oh ini mind trap, langsung menghindar. Wah ini mind trap, langsung menjauh. Jadi teman-teman nggak kena. Oke? Yuk kita masuk satu. Yang pertama, mind trap yang pertama. Ini adalah mind trap yang awal-awal. Ya, yuk kita lihat ya. Yang pertama adalah membatasi diri. Nah ini mind trap-nya. Saya ambil dari komersial, dari iklan, yaitu iklannya US Army, iklan perekrutan tentara USA. Army itu adalah be all you can be. Ya, telepon ini dan Anda menjadi tentara Amerika. Nah, kalau disebutkan di situ be all you can be, kamu bisa jadi apa aja sebenarnya. Manusia ini betul-betul luar biasa. Pikiran kita ini terdiri dari berapa neutron, ya. Kalau misalkan itu dijadikan komputer, saya tahunya dari istri saya, dari Bu Susan ya, dijadikan komputer, maka komputer yang otak satu yang kecil ini itu jadi satu gedung. Ya, lantai berapa, Mas? Lantai 20. Nah, gedung lantai 20 itu ceritanya. Itu komputer semuanya itu untuk otak sekecil ini. Berarti otak kita itu kan hebat banget, ya. Nah, kita masih kadang-kadang masuk mind trap yaitu membatasi diri. Contoh, saya nggak bisa ngomong. Siapa sih yang nggak bisa ngomong? Betul. Tin, ada nggak dari orang-orang yang kamu rekrut tuh ngomong gini, Cik Tin, aku nggak bisa ngomong, Cik. Ada nggak yang gitu? Wah, kayak kok. Nah, kenapa kok nggak bisa ngomong? Kayak gitu. Lah tadi kamu ngomong gitu kok. Iya, saya ngomong, tapi kan saya nggak bisa ngomong sama orang lain. Loh, saya orang lain juga kamu bisa ngomong. Betul nggak? Betul Nah, kok. sekarang pertanyaannya, Tin, kalau dia nggak bisa ngomong, malah justru dia harusnya belajar dong untuk ngomong, betul nggak? Betul kok. Bisa upgrade skill ya kok. Nah, berarti dia harus belajar untuk komunikasi kan bisa improvement, betul kan? Betul banget Nah, kok. inilah mind trap. Nah, teman-teman yang udah sini berarti kan sudah lewat dari mind trap? Belum. Ya. Kadang-kadang di dalam hati itu masih ada. Masih ada yang seperti itu. Betul ya, Tin? Kadang-kadang pas kita mau prospek, pas kita mau rekrut juga masih ada seperti itu. Kayaknya aku nggak bisa ngomong loh, nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong. Membatasi diri. Betul atau betul? Betul. Betul kan? Nah, yang kedua, Tin, kayak coba lihat ini. Ya, satu, saya tidak cantik. Loh, kalau nggak cantik ya tolong di-upgrade, betul nggak, Tin? Betul banget kok. Nah, Mbok belajar. Bisa diedit kok. Belajar. Bisa diedit. Ya. Iya toh, belajar apa, Tin?
yang Pasang alis make kok. up. Nah, kan begitu. Ya. Kan keahlian itu bisa dipelajari, termasuk kalau misalkan keahlian untuk make up, bener nggak, Tin? Betul banget kok. Iya. Siapa bilang cowok gak make up? Make up juga, bener nggak? Kalau mau di Betul. make up. Iya. Minimal foundation kok. Wah, foundation perlu, ya kan? Nah, nggak tahu tuh Tom Cruise juga kan pakai foundation, Tin, ya kan? Nah, Betul banget. jadi kecantikan dan kegantengan itu kan sifatnya relatif, betul atau betul? Ya kan? Bisa ditingkatkan, bisa ditambahkan, ya. Nah, terus berupa juga tutur kata, yang kesopanan juga, ada empatinya juga, ada simpatinya juga, pikirannya positif, ya kan? Nah, yuk kita keluar dari mind trap. Saya nggak akan lama-lama di sini, teman-teman. Ya, kenapa? Karena teman-teman sudah tahu apa mesti harus dilakukan. Jangan membatasi diri. Oke? Yang kedua, nah saya ambil dari Cinderella, apakah cinta hanyalah mimpi? Nah, ini siapa yang nonton saya nggak tahu nih. Unova nonton kali ya. Oke, yaitu apa? Memberi label. Nah, Cinderella itu ada cerita kan. Jadi ceritanya itu kan dia sama ibu tiri, berarti ibu tiri jahat, ya kan? Terus nanti ibu tirinya kaya, ya pelit ceritanya itu kan. Terus saudara-saudaranya cantik, ya sombong ceritanya ya. Padahal Cinderella sendiri ya cantik ya. Berarti cantik itu kan nggak pasti harus identik dengan sombong. Tetapi ya kejadian seperti itu ya kan. Terus ada kabar, wah pejabat korupsi, ditanya. Wah berarti semua pejabat korupsi. Tidak, teman-teman. Ya, kenapa pejabat korupsi? Karena ya pejabat bisa korupsi. Lah kalau kere mana bisa korupsi kan gitu. Apa yang mau dikorupsi gitu. Ya tiker yang mau dikorupsi ya nggak bisa, ya kan. Aku pernah ada satu ceritaan nih, sebagai guru kan kadang-kadang kan ngobrol kan, ya kan Bu Nova juga kan dulu bekas guru juga ya. Jadi selalu ngomongnya begini, saya tuh nggak bisa korupsi. Saya ini guru, saya paling-paling korupsinya kapur, karena zaman dulu pakai kapur, ya sekarang pakai whiteboard. Nah, saya ngomong, Pak, kalau gitu Bapak jangan jadi pejabat. Kenapa? Nah, jadi guru aja Bapak mikir mau korupsi. Ya kan, apalagi jadi pejabat, Pak. Ya kan, sama aja, Pak. Nah, udah Bapak jadi guru aja. Makanya Tuhan itu keadil, Pak. Kasihnya seperti itu. Wah, kamu nih gak bener. Ya. Nah, dokter. Nah, wah, dokter itu mata duitan. Ya. Setiap kali meriksa gitu, kayak Gary gitu, meriksa, ya, kasih stetoskop, kasih jantung, waduh. Begitu sekali, waduh, ya, itu 50.000. Nanti lewat belakang stetoskop, waduh, wah 100.000 itu. Gary, mana dokter mata duitan kok, aku kerja 3 hari 3 malam ya nggak pulang, ya dapatnya 150.000 setiap hari kok. Gila, mana disebut dokter mata duitan. Ya, itu namanya juga memberi label, ya. Jabatan tinggi suka merendahkan, katakanlah kasih label. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu kita mau jual, katakanlah ke orang kaya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah sudah ngasih label, pelit. Itu mind trap, teman-teman. Itu adalah jebakan pikiran. Keluar dari situ. Jangan di situ terus. Ya, itu mind trap, teman-teman. Ya, belum mind trapnya adalah duit. Waduh, kalau disebut nih, wah ini kalau ngomong-ngomongin duit ini nggak bener ini. Ya, karena duit itu adalah kejahatan. Duit, nah itu memberikan label. Memberikan label pada apa? Pada duit. Padahal duit itu adalah hal yang netral. Ya kalau misalkan dipakai untuk satu kebaikan jadi baik, pakai untuk kejahatan ya pasti jadi jahat. Yang benar adalah mata kita tertuju pada Tuhan, Tuhan kasih kita berkat, maka duit itu berasal dari Tuhan, sehingga duit itu mulia ceritanya. Ayo keluar dari mind trap. Nah, sudah yang kedua ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 3. Mind trap yang ketiga ini adalah mind trap yang favorit teman-teman, ya. Adalah apa? Meramal. Nah, ini ya kan. Begitu. Ayo sediain 200 nama. Wow, BE 200 nama. Ya tulis gampang kok, 200 nama. Saya punya di handphone saya 1.500 nama, 200 nama masuk. Oke, sekarang kamu telepon. Wah, yang ini bakal susah kok. Soalnya orangnya sibuk. Waduh, ini kena mind trap, ya. Yuk kena jebakan, ya. Nah kalau yang ini, wah ini pasti kecil, nggak punya duit kok, nggak punya duit, ya. Yang ini lagi nggak mungkin ambil kok, udah punya ini, udah punya ini, ya. Nah kalau misalkan semuanya, ya dimasukkan atensi, koneksi, lalu intensinya masuk ke dalam apa yang you meramalkan bahwa ini orang nggak akan ambil, ini orang sibuk, nggak mungkin bisa ketemu, udah punya dan sebagainya, itulah yang akan terjadi. Karena itu adalah self
fulfilling prophecy. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena you connect sama itu. Ya, itu terjadilah mind trap. Keluar dari mind trap. Please, out. Keluar dari situ. Jangan ramal. You kerjain aja. Ya, biar Tuhan yang menentukan. Amin. Amin ya, teman-teman ya. Oke. Amin kok. Kita masuk ke yang keempat. Thank you, Tin. Ya, ini partnerku ini, Tin. Nah, Iya kok. ini nih, Tin. Ini. Tahu-tahu orang yang ya masuk bisnis ini itu bisa jadi seperti Profesor X loh, Tin. Kamu tahu Profesor X nggak, Tin? Iya, tahu kok, X-Men. Iya, X-Men. Jadi dia bisa baca pikiran orang. Betul. Ya. Baru join Fieldwork ini sama BE, Tin, ceritanya. Ya, kok ini kayaknya dia nggak mau ambil. Lo tahu dari mana? Ini orangnya soalnya kayaknya nggak suka sama saya kok. Loh kenapa? Nah kakinya goyang-goyang. Loh, tak tanya dong. Kok kakinya goyang-goyang kenapa? Oh, saya kesemutan. Loh, kamu itu baca pikiran orang nggak bener itu. Iya kan? Waduh. Orang mau nelpon aja, contoh nih katalah teks ya, belum dibales. 10 menit baru belum balas. Kayaknya udah tahu loh kok kalau saya mau prospek. Tahu dari mana? Emang kamu kasih tahu? Enggak kok. Tapi perasaan saya kayaknya udah, kamu bisa membaca pikiran orang ya dari jarak jauh. Hebat, kamu memang hebat. Itu mind trap, teman-teman. Keluar dari situ, ya. Keluar. Ya. Ada yang ngomong sama, ini orang merendahkan saya kok. Loh kenapa? Nah, dia lihat saya tuh agak miring-miring gitu kok. Ya, coba tanyain sama dia, kenapa kok dia lihatnya miring-miring? Oh, kelilipan ternyata teman-teman. Aduh, kamu ini loh. Ya, orang tuh jangan terlalu begitu baca-baca pikiran yang aneh-aneh kayak gitu. Itu mind trap. Keluar dari situ. Oke, ini baru berapa? Keempat ya, Tin ya. Keempat ya. Oke, sekarang kelima. Yuk, kelima ya. Waktunya udah tinggal 10 menit lagi soalnya ya. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Yang kelima, X-Men juga, Tin, ya. Memutar ulang yang sudah terjadi. Ini ada X-Men yang tahun 2014. Kamu tahu nggak ceritanya, Tin? Ini cerita X-Men yang paling mumet. Kenapa? Maju ke tahun sebelumnya, ya itu maju ke tahun sebelumnya, maju ke tahun sesudahnya, habis itu mundur ke tahun sebelumnya, terus maju lagi, terus mundur lagi. Mateng gue nonton ini, gue mumet tuh bener-bener. Ya, kayak gitu. Nah, makanya aja namanya This Future Past. Coba. Nah, yang guru bahasa Inggris siapa? Bu Nova ya. Bu Nova guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, bahasa Inggris. Nah, future itu kan pakai will, bener nggak? Will, going to, ya kan? Nah, past itu pakai misalkan go jadinya apa? When. Ya, bener nggak? Past kan, in the past, when. Ya kan? Nah, ini sudah future past. Mumet nggak? Coba. Nah, ini yang terjadi. Jadi memutar ulang yang sudah terjadi. Contoh misalkan JL nih. Begitu JL, ya kalau teman-teman nggak tahu JL, BE, ya tanya sama BP-nya. Atau cepet-cepet lah jadi BP lah. Ya, oke ya. Nah, ya JL. Ternyata orangnya sudah direkrut sama orang lain. Waduh, kok mestinya itu aku rekrut kok. Mestinya aku rekrut duluan kok. Ya, wes aku nggak mau lagi kerjain loh kan gitu loh. Ini mind trap gitu loh. Kamu muter ulang yang sudah terjadi. Emangnya lu bisa apa? Kalau udah terjadi loh ya mau kalau misalkan dia bilang oke lah ya sudah terlambat ya udah kalau gitu kamu coba cari yang lebih banyak. Kalau gitu ya cepet-cepetan ya kan ya lebih cepat langkahnya kan begitu. Nah contoh misalkan udah prospek orangnya udah ambil baru 3 minggu yang lalu aku ambil ya sama itu teman kita yang ini loh kok beneran nih kok ya mestinya aku tuh mesti harus datang duluan ya aku cari yang lain-lain dulu deh orang ini padahal udah mau loh kok ya kayaknya aku gak bisa nih kok kerjain bisnis ini itu mind trap ya mind trap ya begitu tahu kayak bisnis ini ya kalau ada yang bernama JL ada yang ngomong gini Tin oh saya tahu ini bisnisnya bagus sekali mestinya saya kerjakan 10 tahun yang lalu bagus kok 10 tahun yang lalu memang yang the best aku langsung ngomong gitu the best kok betul ya bener kan the best kan iya nah second best sekarang kok ya loh iya mau kapan kok ya ini banyak loh produk banyak yang orang belum punya loh bisnis banyak orang yang sudah berdoa untuk dapetin bisnis seperti ini kok ayo sekarang tanda tangan wis beres kan gitu
nanti dulu ya. Lo tambah telat lagi kok kalau gitu caranya. Ya, sudah ini diberesin dulu. Ya, keluar dari main trap, keluar dari main trap. Ya, seperti itu ya. Oke ya, keluar dari main trap. Eduknya Ya. langsung ya kok. Nah, makanya orang itu yang namanya main trap tuh kayak gitu, Tin. Udah kejepit tuh kadang-kadang, ya nih aku telat nih ya, telat. Ah. Udah, nggak usah pikir kayak gitu, langsung masuk. Ya, kita langsung masuk ke 6. Nah, ini lucu, Tin. Ya, kamu udah pernah nonton ini nggak? Soalnya Koko belum pernah nonton ini. Oh, ini nggak nonton ini kok. Nggak nonton ya? Ada yang nonton nggak di sini? Ya. Kayaknya Kalau ini 17 tahun dulu ya kok. Dulu aku nggak boleh nonton ini. ini, Tin, ya, yang pasti belum nonton itu Nia. Nia pasti belum nonton. Kalau Koritwan mungkin, ya, Koritwan mungkin, tapi Nia belum nonton. Nia, kamu udah nonton ini belum? Cipopi nonton, Cipopi. Oh belum katanya. Bilur-bilur penyesalan loh ini, ya. Jadi menyesal fatal ceritanya, ya, menyesal fatal. Oh, ceritanya gimana? Jadi gini, contoh misalkan, ya, udah nasihatnya ya, ditolak berapa kali ceritanya, ya, terus langsung ngomong bisnis ini bukan buat aku, ya, nyesel aku masuk bisnis ini, ya, itu adalah main trap juga. Itu adalah main trap kenapa? Karena yang namanya bisnis ini memang perlu suatu usaha. Kalau bisnis sudah tidak ada modal, nggak ada usahanya, itu namanya bohong, gitu loh. Terus ada lagi, Tin, nasabah kena COL, terus langsung ngomong, kayaknya aku bermasalah ini kok, ya. Aduh, kalau misalkan sampai nasabahnya ditolak sama Allianz lebih lagi, wah kayaknya nggak cocok ini aku ya. Nah, ini padahal ya, Allianz itu nolak nasabahnya bukan karena dia loh, ya, tetapi karena kesehatan nasabahnya, betul nggak, Tin? Betul banget. Mana ada orang datang ya, ada aplikasi, ada SPAJ masuk, dilihat mana agennya? Oh, agennya mukanya kayak gini, tolak aja. Loh, mana ada begitu? Nggak ada, Tin. Benar nggak? Bukan karena dia, itu karena kesehatan dari si nasabahnya, calon nasabahnya, gitu loh. Nah, daripada nggak jujur, malah terjadi masalah yang besar, benar nggak? Betul ya, Tin? Betul banget loh. Nah, betul. Contoh tambahan, ini untuk BP. Ya sekalian ya diomongin BP. Enak aja ngomong BE terus, ya nggak? BE ngomong, aku diomongin terus ya. Nah, BP loh harus diomongin. Oh ya udah ya kita ngomong BP. Kalau BE-nya nggak jalan, contoh, ya. Contoh aja, disuruh masuk aja ke Supersum nggak mau. Enggak, nih aku ada ini acara itu, contoh, ya. Ada bimbingan. Bimbingan apa? Bukannya kamu sudah lulus universitas. Oh, ini bimbingan lagi. Waduh. Ada apa lagi? Oh, ini ada aku mau belajar berguru. Wah, berguru apa? Berburu ayam. Loh. Aneh-aneh deh pokoknya. Ya kan? Pokoknya BE-nya itu nggak jalan ceritanya. Ya. Terus langsung menyalahkan diri. Aku kayaknya nggak bisa jadi leader. Udahlah, aku BE aja. Nggak mau nih kayaknya aku nggak bisa ini. Nah, menyesal fatal. Ini yang terjadi. Ya. Padahal mungkin BE-nya tuh nggak jalan, Tin. Karena mungkin ya belum waktunya, betul nggak? Betul. Nah, yuk dong, cari BE yang banyak. Kalau nasabah belum bisa masuk, kena call, nggak mau, ya sudah, cari jumlah yang banyak, gitu loh. Bukannya kena call terus nyalain Allianz ceritanya. Ya menyesal fatal, katakanlah aku ya bermasalah, kayaknya aku nggak cocok, nggak bisa begitu. Ini adalah main trap, keluar dari situ. Ya, oke ya. Nah, ini yang berikutnya, Tin. Nah, kalau yang ini kamu mestinya harus tahu, Tin. Harusnya tahu. Harusnya. Coba, yuk. Karena ini sangat-sangat terkenal, Tin. Ya. Coba next. Cek, ya. Nah, cek dulu. Yuk. Nah. Blame it on the rain. Tahu dong? Vanili ya. Ayo, coba Tineke nyanyi. Yuk, Nyan. Yuk, Tin. Nggak tahu. Kamu nyanyi buat penutupan. Yang bisa nyanyi siapa ya? Pak Hendrat nih kayaknya. Memang Pak Hendrat tuh jago nyanyi. Iya. Kamu nge-gym aja, Tin ya. Iya. Ini aku on the rain gitu loh, Tin. Taunya es krim vanili ya tuh. Waduh. Cici punya itu ininya, Spotify-nya. Coba dinyanyiin dulu. Biar ini buat refreshing teman-teman ya. Jangan sampai terlalu stres gitu loh ya. Nah, ini kenapa main trap juga kalau stres ya. Wah, aku di sini stres.
Nah, itu mind trap juga, ya, teman-teman. Jadi kita keluar dari mind trap. Ya, kenapa? Karena mind trap ini membuat kita tidak bisa berfungsi, mind kita, pikiran kita tidak bisa berfungsi secara optimal. Ya, Blame It on the Rain kan lucu ya lagunya ya. Blame It on the Rain kayak gitu ya. Ya, ritmenya juga oke. Tahu kalau misalkan Blame It on the Rain kita rubah. Blame It on the Leader. Ayo, gimana, Tin? Oh, ya matang kalau nyalain. leader dipakai limit. Nah, nyalain leadernya. Terus blame it on the pasangan. Ayo. Jadi pasangan itu paling enak untuk di-blame. Benar nggak? Ya. Jadi, wah ini soalnya pasangan saya nih kok. Waduh, main trap iki ya. Loh ya pasangan nggak pasangan tuh ya saya milih ya sopo gitu loh, Tin. Benar nggak? Iya kok. Iya kan? Ya kalau pasanganmu begitu, ya wes toh ya kamu move on nggak bisa, maksudnya bukannya move on atau apa loh ya. Tetap prospek rekrut ya kok maksudnya. Artinya iya, pikirannya itu di prospek ceritanya atau rekrut, udah jangan blame seperti itu gitu loh ya. Terus ada juga yang blame, tahu nggak, ke siapa? Ke teman. Soalnya teman saya ini nggak mau ambil. Keluarga saya ini kurang mendukung ceritanya. Sampai gurunya, Tin. Soalnya guru saya ngajarin sama saya, ya kalau asuransi itu enggak perlu. Itu karena guru saya enggak berhasil. Mateng nggak, Tin? Nah, iya kok. Atasan saya itu tidak membolehkan saya untuk kerja di luarnya urusan kantor. Nah, contohnya. Nah, terus masuk ke leadernya, Tin. Masuk ke BP-nya, masuk ke BE-nya, ya toh. Kadang-kadang rumah di-blame, Tin. Rumah saya tuh bocor terus. Iya. 365 hari ceritanya, itu bocornya itu 380 hari. Coba. Dalam setahun. 20 hari. Ya. Mobil di-blame terus, Tin. Ini mobil masuk bengkel terus. Ya. Ya, belum apa-apa udah masuk bengkel. Diisi bensin sedikit aja masuk bengkel. Ini kayaknya mobil ini hobi mentret ini. Kayaknya salah rekrut ya kok orang kayak gini. Iya. Mobil kok kayak hamster ya, tidak? Iya. Iya, dikasih makan popcorn mentret. Oke. Nah, jalan disalah no, Tin. Ya, ini soalnya jalan di Jakarta ini macet loh ya. Siapa yang bilang Jakarta itu nggak macet? Ya, berangkatnya dari rumah lebih awal dong. Nah, disalahno lagi pasangannya. Soalnya pasangan saya itu nggak bangunin saya. Wah, mumet wis. Ya, udahlah. Nah, kenapa, Tin? Nanti nek terus seperti itu, akhirnya yang disalahkan siapa? Tuhan. Benar kok. Loh iya. Semua disalahno Tuhan. Ya, Tuhan tuh kayaknya nggak suka sama saya. Ya, saya ini diciptakan asal jadi seperti ini aja loh. Iya. Mbok saya itu punya hidung yang agak mancung dikit, jadi orang banyak suka, nanti langsung ngambil proteksi, ngambil sama saya jadi leadernya atau gimana. Ya nggak bisa gitu dong, ya kan? Loh kalau hidungnya itu nggak terlalu mancung itu juga kan bagus, ya nggak, Tin? Ya. Betul kok. Iya kan, orang kan hidung dikasih masing-masing. Nah iya, hidung yang lebar itu kan ya bagus ya. Nah, kalau misalkan, iya bener, Tin. Nek hidungnya terlalu mancung kan tajam-tajam ya, nusuk-nusuk kan nggak enak. Iya lah, Tin. Nah, pada intinya gini, kalau ada di seperti yang 7 ini, berarti apa teman-teman? Itu mind trap. Keluar dari mind trap. Nah, teman-teman sudah dapat goal-nya, teman-teman sudah dapat plan-nya, sudah tahu teman-teman. Nah, sekarang mau keluar dari mind trap, teman-teman harus mempunyai suatu hal. Oke, next ya. Teman-teman harus mempunyai keberanian. Tadi pagi ya kita dengar dari Erli dan Ko Ahong, thank you atas sharingnya. Daily transformation ya, nggak datang daily transformation rugi banget ya, karena di-sharingkan oleh Erli dan Ko Ahong ya, bahwa orang itu punya goal, punya plan ya ceritanya ya. Tanpa ada yang namanya keberanian, tidak ada namanya kehidupan yang baru. Sadar mengenai mind trap itu satu hal. Tetapi harus keluar dari mind trap ceritanya, butuh apa? Keberanian. Keberanian itu seperti apa? Next. Keberanian itu adalah bukannya teriak-teriak ya, teman-teman. Ya. Bukannya kita itu ceritanya suatu hal itu sulit ceritanya. Enggak.
bukannya suatu hal yang sulit, maka kita nggak berani. Enggak. Tetapi karena kita tidak berani, maka hal tersebut menjadi sulit. Ya. Dan kita itu bukannya, kalau keberanian tuh teriak-teriak. Contoh misalkan, ya, waktu bambu runcing 17 Agustus itu. Yes, merdeka, merdeka, merdeka. Itu nggak berani, teman-teman. Itu latah ceritanya. Berani itu apa? Next. Ini loh berani. Ya. Karena waktu udah tinggal 1 menit, ya. Keberanian itu nggak selalu teriak, tapi keberanian itu kadang-kadang berupa sebuah suara kecil di akhir hari yang berkata, besok saya coba lagi. Oh, itu suara gede, Pak. Oke, besok saya coba lagi. Ya, suara kecil. Ya, tomorrow will be better. Ya, we are the champion. No, gitu teman-teman. Ya, oke. Sekian. Ya, saya kembalikan kepada Tineke dan Wanda. Silakan, siapa yang mau take over. Thank you teman-teman, ya sudah mendengarkan, ya luar biasa, ya. Dan Erli sama Kwa Hong, ya thank you, ya atas sharingnya, ya. Thank you, Ko Richard. Thank you.